Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review SAE Figuar Kamen Rider Caliber Jauh Dragon. Setelah yang satu ini. Oke, jadi kita akan coba melanjutkan lini dari Kamen Rider Saber kita, yaitu adalah Kamen Rider Caliber Jauh Dragon, perubahan dari Jaku Dragon. Di sini saya dapat di harga 1.550.000 di Om John Marshmallow. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen pre-order ataupun beli ready, mungkin masih ada ready ini di Om John Marshmallow. Oke, jadi ini adalah item yang saya tunggu-tunggu karena saya cukup lumayan suka dengan Jauh Dragon ini. Kalau disandingin dengan Dragon Connect bakal keren banget. Oke, tapi sepertinya saya harus jual dan saya harus beli lagi. Kenapa saya harus jual? Karena di sini boxnya agak lumayan penyok. Ini akibat efek dari pengiriman sih sebenarnya. Ya, efek dari pengiriman. Makanya saya berencana bakal ngejual ini figur, lalu saya beli lagi figur ini dengan packaging yang lebih mulus. Karena saya box lover masalahnya. Oke, kita akan review dari packagingnya dulu. Tampak depan seperti ini, seperti tema dari Kamen Rider Saber pada umumnya. Di sini ada Jauh Dragon dengan latar berwarna merah, ungu, dan juga warna silver di situ. Di bawah sini ada hologram dari Tamashii Nation Quality. Di bawahnya ada bandi logo berwarna biru Tamashii Nation, ada logo dari Kamen Rider Saber, ada SAE Figuar P Bandai Kamen Rider Caliber Jauh Dragon. Di sisi sampingnya ada Kamen Rider Caliber Jauh Dragon seperti ini, dan di sisi sampingnya yang penyok ini ada Kamen Rider Caliber Jauh Dragon. Oke, jadi di bagian atasnya seperti ini dan di bagian bawahnya kira-kira seperti ini. Di bagian belakang ada pose-pose signature dari Kamen Rider Caliber Jauh Dragon. Oke, kita langsung unboxing dan juga cek figur ini. Semoga figur ini aman karena penyok juga boxnya. Ya, saya masih berharap ini aman sih isi dalamnya. Setidaknya isi dalamnya aman lah, jadi harganya nggak jauh-jauh amat kalau saya jualnya nanti. Oke, kita coba unboxing ini. Oke, coba kita buka dulu. Kita buka di bagian yang penyok ini ya. Wow, dan blisternya pun juga ikutan penyok. Ini parah bener sih. Ya, ekspedisi pengirimannya ini yang parah banget sih. Kenapa bisa sampai penyok? Karena memang boxnya penyok sih. Oke, dan inilah Jauh Dragonnya. Semoga aman ya, semoga aman. Kita akan coba review SAE Figuar Jauh Dragon. Oke, yang pertama kita dapat cantolan buat pedangnya seperti Jaku Dragon kemarin, seperti ini kira-kira. Berikutnya dapat part tangan yang kayak menjengkeram gitu, gini. Dan yang pastinya kita nggak dapat padnya di sini. Berikutnya dapat part tangan terbuka lebar kayak gini. Oke, ini tangannya sama seperti Caliber ya. Dan yang terakhir kita dapat part tangan buat megang senjatanya kayak gini. Selanjutnya sama seperti kemarin kita dapat pedangnya di sini. Ya. Jadi detailnya sama seperti Jaku Dragon, nggak ada yang berbeda. Dan baiklah, kita langsung masuk ke action figurnya. Oke, dan inilah SAE Figuar Kamen Rider Caliber Jauh Dragon. Gila, ini warnanya bentrok semua ya, antara warna gold dan juga warna ungunya. Ini benar-benar padu banget sih sebenarnya. Oke, kita coba buka bungkusan jubahnya kayak gini. Karena ini adalah item baru, jadi masih ada plastik yang nempel lah. Dan kita akan coba buka dulu, lalu kita review dari bawah sampai ke atas. Oke, di bagian telapak kakinya kira-kira seperti ini, ada tulisan Sanskerta ala-ala Cyber. Naik lagi ke atasnya. Nah, untuk atasnya ini kayaknya 11-12 sama Jaku Dragon lah, nggak ada yang beda. Ada warna hitam doff di sini, ada aksen warna gold dan juga ada warna ungu sebagai primary colornya kayak gitu. Oke, jadi bagian ininya sama seperti Caliber pada umumnya lah. Iya nggak sih? Oke, kayak gitu kira-kira. Nah, yang langsung saya notice itu adalah di bagian jubahnya. Jubahnya ternyata halus banget. Dan yang pastinya dia nggak menggunakan kain ya, karena ini bukan Shinkocho Seiho. Tapi ini
item P Bandai biasa, jadi dia hanya menggunakan bahan fiber seperti ini, tapi ini jauh lebih baik ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya tuh SAF tuh ini keras dan kaku banget, tapi ini lembek banget. Tuh. Dia juga bisa ternyata bisa copot. Oke, jadi dia cantolannya seperti itu. Saya baru tahu. Oke, jadi dia bisa dilepas seperti itu. Sumpah ini lembut banget, jubahnya cakep ini. Oke, dan inilah Wonder Ride Book punyanya si Zhao Dragon. Sebenarnya ini sama seperti bukunya Emotional Dragon ya, iya nggak sih? Jadi kira-kira detailnya seperti ini, dan ini pastinya gampang sekali dicopot. Ya, ini gampang sekali dicopot, kayak gitu. Tuh, ini detailnya kira-kira seperti ini di bagian Wonder Ride Booknya. Di bagian tangannya ada duri-duri seperti ini, dan kita coba lihat bagian yang bentrok tadi. Oke, alhamdulillah semuanya aman seperti ini. Ini bahan keras ya, kayaknya ini bahan keras. Mantap sini, warna-warna gold gitu. Terus ada aksen warna emas juga di sini. Oke, cakep, dan di situ ada lekukan-lekukan seperti Street Actor. Oke, keren sih ini, keren. Oke, berikutnya coba lihat, ini tampan banget figurnya. Armornya ini loh, warna emas terus dipaduin dengan warna ungu tuh berasa seperti cake gitu ya. Saya pernah lihat kue yang berwarna ungu tapi ada selai warna kuningnya. Oke, tapi ini mantap sih itu. Gila, ini saya suka banget sih melihat perpaduan warna goldnya. Kalau saya lihat di filmnya sih biasa aja, tapi kalau udah megang SAF-nya ini pasti beda banget rasanya. Oke, di bagian belakangnya tuh kelihatan banget mewahnya kan, kayak gini. Oke, dan ini alhamdulillah figurnya aman walaupun boxnya damage-nya parah tadi, tapi ini figurnya alhamdulillah aman. Sip, nice banget sih. Di sini juga ada penampakan dari 4 naga, 1 2 3 4 di situ. Oke, keren sih sumpah. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi sih, ini memang benar-benar keren banget. Apakah rider berwarna ungu akan mahal seperti pendahulunya? Kita lihat nanti ya. Oke, terus di bagian visor matanya. Nah, visor matanya kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat bagian kepalanya. Kepalanya kira-kira seperti ini. Jadi itu ada naga yang kayak menutupi visor matanya. Ini naga, ini mulut bawahnya. Terus ada visor matanya, cakep banget di sini. Visor matanya itu warna merah gitu loh. Dan ini apakah? Oh, ini hati-hati loh. Ini tipis banget. Sama tanduk-tanduk ini juga tipis banget. Kalau dilihat dari sini kayak serigala kan. Oke, jadi visor matanya seperti itu. Warna-warna clear kayak gini. Nah, oke, cakep nih. Sumpah, ini figur cakep banget sih. Tapi sayang, saya harus menjual ini untuk membeli yang lebih bagus lagi. Karena boxnya damage, jadi kalau dijejerin bareng teman-temannya bakalan sumbang nanti. Kenapa ada box yang cacat seperti ini kan? Pencinta box. Oke, dan bagian tanduknya seperti itu. Dan baiklah, kita langsung masuk ke bagian artikulasinya. Oke, kita coba di bagian kepalanya dulu. Harusnya kepalanya bisa berputar 360 derajat tanpa ada masalah. Oke, ternyata aman banget. Ya, aman dan seret. Oke, untuk kepalanya ini menunduk dia bisa sampai sejauh ini. Dan mendongak dia bisa sampai sejauh itu. Mantap. Ke kiri dan ke kanan dia kayak gini. Oke, kepalanya luas lah. Nggak ada yang menghalangi. Bagian shoulder kiri dan kanannya saya merasa ini agak sedikit berbeda dari yang biasanya. Ini nggak bisa ditarik, tapi dia bisanya diangkat-angkat kecil gini doang. Ya, jadi bisanya digini-giniin aja. Kalau untuk ditarik ke bawah tuh nggak bisa. Ya, nggak bisa. Sayang banget. Terus di bagian ini pun juga nggak bisa diapa-apain. Kita akan coba renggangkan tangannya. Oke, coba kita renggangin. Kalau direnggangin dia mentok sampai sini. Ya, kalau direnggangin dia mentok sampai sini. Karena bagian ini memang benar-benar mengganggu banget sih. Nggak bisa dia apa-apain tuh. Bisa teman-teman lihat. Oke, ini pun saya curiga nggak bisa di. Oke, kalau dimajuin dia bisa sampai sejauh ini. Ya, kalau dimajuin. Kalau kita mundurin ke belakang dia sampai sini. Karena kehalang di bagian jubahnya. Oke, tapi ini ke samping ini sih yang nggak menyebelin tuh. Dia mentok sampai situ saja. Sayang banget sih. Oke. Bagian bisetnya ini bisa diputar 360 derajat. Kayak gitu. Double join di bagian tangannya. Oke, jadi ini sampai sini saja, nggak terlalu jauh. Di bagian tangannya bisa diputar seperti biasanya. Bagian torsonya dia bisa sampai segini dan ditekuk sampai segini. Oke, ini bagus banget sih. Ya, kayak gitu. Ke kiri gini dan ke kanan gini nggak ada masalah. Diputar sebenarnya bisa. Diputar pun sebenarnya bisa. Oke, jadi ini mantap sih bagian ini ya. Bagian kakinya ini bisa diputar kayak gini, bagian pahanya.
Ke belakang dia mentok di situ, ke samping dia mentoknya di situ, ke depan dia sampai sini saja, dan ada double joint di bagian lututnya kayak gini. Oh, double jointnya dia mepet banget, sampai situ saja dia, nggak benar-benar nekuk. Bagian kakinya bisa diputar seperti ini. Cuman nyangkut dia, nyangkut. Pivotnya juga bisa dimainin dikit seperti ini. Oke, jadi artikulasinya ini cukup aneh, nggak seperti biasanya karena di armor cake-nya ini atau armor emasnya ini sedikit mengganggu sih sebenarnya. Tuh, cuman ini bisa turunkan dikit sih. Ya, sedikit susah sih, tapi ya normal-normal aja sih untuk pose-pose vanilla ataupun pose-pose cool aja, ini aman aja sih. Oke, jadi artikulasinya ya lumayan lah. Oke, ini perbandingan antara Zhao Dragon dan Jaku Dragon kira-kira seperti ini. Ya, sama-sama berwarna ungu. Dan ini perbandingan antara Zhao Dragon dan juga Dragon Knight. Oke, lawan yang sepadan tapi pun masih menangan Dragon Knight sih. Oke, jadi itulah review kita untuk SAE figure Zhao Dragon ini. Jujur sih, saya nggak begitu biasa aja sih kalau di filmnya ya kan. Walaupun bentuknya yang wah, tapi kelihatan biasa aja kalau di filmnya. Tapi kalau setelah saya megang SAF-nya, seperti biasa ada karisma dan juga ada aura tersendiri untuk SAF figurnya ini. Jauh lebih keren loh, sumpah. Dan saya cukup bersyukur karena figurnya aman saja, walaupun boxnya, apalagi BCL-nya itu udah nggak selamat. Apalagi box coklatnya itu penyok banget, jadi ya untung isinya masih bagus lah. Jadi kalau saya jual figur ini masih bisa turun harga dikit lah. Ya kan, karena tujuan saya jual figur ini agar bisa beli figur ini lagi, ya nggak sih? Oke, jadi kalau teman-teman berminat bisa cek di link di deskripsi, ada link Tokopedia-nya, saya jual figur ini. Oke, jadi kalau minat bisa langsung klik link tersebut. Oke, untuk detail dari kamera Zhao Dragon ini nggak perlu diragukan lagi, ini memang benar-benar badas banget. SAE figure memang selalu perfect lah kalau bikin bikin figur Kamen Rider. Dan ini saya nggak nemuin ada cat ataupun ada minus-minus minor, aman saja semuanya. Oke, jadi ini masih mulus, mantep banget lah ini. Oke, jadi saya kasih skor ini 8,5 banding 10 karena detailnya yang sangat menawan dan warnanya yang sangat menawan. Saya kasih skor segitu. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Kalau buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa makin berkembang dan makin bisa meracuni teman-teman. Jadi kita bisa nge-review figur-figur baru terupdate setiap bulannya, oke? Jadi jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.